Tata cara ibadah online Sekolah Minggu dan Remaja GPPS Anugerah Malang. Anak-anak ajak mama papa ya. Selama beribadah harus bersikap sopan dan hormat. Jangan lupa membawa Alkitabmu ya. Anak-anak ikuti ibadah dari awal sampai selesai. Dan yang paling penting adalah berdoa. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Pasti baik ada dengan Tuhan. Kamaksi apa kabar? Puji Tuhan, baik. Oke, pasti ada di rumah juga baik dong. Nah, adik-adik semua, saat ini kita akan bertemu kembali di dalam ibadah online sekolah minggu. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasih beri ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yuk adik-adik semua kita lipat tangan. Kita harus sungguh-sungguh ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Adik-adik mari tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal ibadah kami pada akhir. Hanya di dalam nama Anak Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Saat ini kita akan menari-nari di dalam Tuhan. Kamu sudah siap? Siap. Ya, oke. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian mengatakan di badai tofan dunia. Tepuk tangan ya. Ikuti gerakan kasih beri dan kemaksi. Badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganmu.
tangan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Dari hujan semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berikan sorak Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sebentar. Namun sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, dengan hormat kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian Di Kakimu Yesus. Di kakimu Yesus, ku sujud menyembah. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu sabdamu. Ajar kami Tuhan, nyatakan kehendakmu. Di kakimu Yesus, ku tersungkur. Di kakimu Yesus, ku sujud menyembah. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu sabdamu. Ajar kami Tuhan, nyatakan kehendakmu. Di kakimu Yesus, ku tersungkur. Sekali lagi adik-adik, kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh ya. Di kakimu Yesus, ku sujud menyembah. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu sabdamu. Ajar kami Tuhan, nyatakan kehendakmu. Di kakimu Yesus, ku tersungkur. Di kakimu Yesus. Di kakimu Yesus, ku tersungkur. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ada seorang bapak yang memiliki sebuah kebun anggur yang sangat luas.
Tapi si bapak kelihatan muram dan sedih. Kenapa ya? Oh, ternyata si bapak memiliki 2 orang anak laki-laki. Tetapi tidak ada satupun yang membantunya untuk mengelola kebun anggurnya yang sangat luas itu. Hingga suatu hari si bapak berpikir untuk menyuruh kedua anaknya bersama-sama membantunya untuk mengelola kebun anggur kepunyaannya. Nah, ini adalah anak sulung si bapak. Si bapak berpikir untuk mengajaknya bersama-sama mengelola kebun anggur kepunyaannya. Hingga suatu hari, si bapak memanggil anak sulungnya terlebih dulu. Hai anakku, kelolalah kebun anggur kita agar tanahnya lebih gembur dan subur. Si sulung sebenarnya adalah seorang anak yang malas. Dia hanya bersenang-senang dalam kehidupannya, tapi ia takut untuk menolak permintaan bapaknya. Dan ia mengiyakan, "Ya Bapak, saya akan mengelola kebun anggur kita." Ini adalah anak bungsu si bapak. Nah, si bapak juga berpikir untuk melibatkan juga anaknya yang bungsu untuk bersama-sama mengelola kebun anggurnya. Karena menurutnya jika dikerjakan bersama-sama, semuanya akan terasa lebih ringan. Nah, hingga akhirnya si bapak juga memanggil si bungsu. Hai anakku, kelolalah kebun anggur kita agar esok hari tanahnya lebih siap untuk ditanami benih. Nah, sebenarnya si bungsu juga adalah anak yang malas. Ia menolak permintaan bapaknya. Tidak Bapak, aku ingin bermain saja dengan teman-temanku. Hai teman-teman, aku adalah si Grepi. Aku adalah buah anggur di kebun Bapak. Nah, jika kita melihat perbincangan antara si Bapak dengan si sulung atau si bungsu, kita tahu ya siapa sih yang mau membantu si Bapak, si sulung atau si bungsu. Tapi tidak hanya dari perkataan loh, kita harus lihat siapa sih yang benar-benar taat sama bapak mereka, si sulung atau si bungsu. Nah, kita akan lihat nih siapa sih yang taat sama bapak mereka, si bungsu atau si sulung. Si sulung, ia merasa sudah mengiyakan permintaan bapaknya, hingga akhirnya dia memutuskan untuk sembunyi-sembunyi. Dia tetap bermain sama teman-temannya, tidak jadi membantu bapaknya di kebun. Tapi si bungsu, ia melihat bapaknya sedih ketika ia menolak permintaan bapaknya. Ya akhirnya dia tetap pergi ke kebun anggur, ia tetap mengelola tanahnya agar esok hari bisa ditanami benih dan tanahnya lebih subur. Nah adik-adik, dari kisah seorang bapak dan anaknya tadi, kakak mau nanya nih, siapa sih yang benar-benar mengasihi dan taat kepada bapaknya? Apakah si sulung yang pura-pura taat tetapi akhirnya berbohong? Atau si bungsu yang awalnya menolak tetapi merasa menyesal dan akhirnya mengerjakan apa yang diperintahkan bapaknya? Ayo yang mana? Tentunya si bungsu ya. Begitu juga dalam kehidupan adik-adik semuanya. Ketika ada orang tua, saudara, keluarga, atau bahkan teman kita sedang mengalami kesusahan, hendaknya kita harus selalu siap sedia untuk menolong. Jangan menolak dan menunggu menyesal baru mau melakukannya. Adik-adik harus selalu ingat, dimanapun kalian berada, meskipun kalian masih muda, kalian tetap harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kalian, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Adik-adik, kakak mau kasih ayat hafalan ke adik-adik semuanya ya. Dibuka Alkitabnya dalam 1 Timotius 4 ayat 12a. 1 Timotius 4 ayat 12a. Di situ dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Adik-adik, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk sekarang kakak ajak adik-adik semuanya, kita ambil sikap yang baik. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami masih dapat mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan.
Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kiranya Engkau selalu mengurapi kami Tuhan. Engkau berkati adik-adik sekalian ya Tuhan, dalam proses belajar mengajarnya Tuhan, dalam setiap apa yang dikerjakan, kiranya Engkau selalu menyertai mereka ya Tuhan. Biarkan mereka menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Terima